MTS Bapak Dr. Ainur Rafiq MPD, yang terhormat Kasubdit Bina GTK MA MAK Bapak Muhammad Sidik Sisvianto SAG MPD, yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Ibu Sistiani Widyarini MPD, yang selaku narasumber, yang kami hormati Ketua Pelaksana Bapak Agus Barkah MPD, dan yang kami hormati guru hebat, guru madrasah, guru biologi Nusantara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Robbi, yang mana pada siang ini kita dapat berkumpul dalam acara kegiatan webinar pendalaman materi biologi komunitas pendidik Madrasah Berbagi Nusantara dalam sesi 4 dengan materi protista. Kedua, salawat teriring salam, semoga Allah limpah curahkan keharibaan pimpinan kita, pimpinan umat di dunia, yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam dengan ilmu pengetahuan disertai dengan teknologi seperti sekarang ini. Baik, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, di mana telah kita buka tadi. Acara kedua, materi oleh narasumber beserta moderator. Dan acara yang ketiga, yaitu penutup atau doa. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara ini kita akan meningkat ke acara yang kedua, yaitu materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Ibu Dian Fitriani SPD, kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Iva atas sapaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dian Fitria bisa mendampingi Bapak Ibu peserta webinar pendalaman materi biologi seri keempat, yaitu tentang materi protista. Yang saya hormati, kita sudah kedatangan Ibu narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Sistiana Windiariani MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia dari KPMB Webinar Nasional Pendalaman Materi Biologi, serta Bapak Ibu Guru Hebat peserta Webinar Nasional Pendalaman Materi Biologi seri keempat. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tata tertib webinar pendalaman materi biologi seri keempat. Mungkin bisa ditayangkan, Bapak Ibu Panitia. Tata tertib untuk webinar kali ini pada siang hari ini. Ya, silakan boleh langsung ditayangkan, Bu. Saya sudah buka share screen. Baik, saya akan membacakan tata tertib webinar pendalaman materi biologi sesi keempat. Yang pertama, selama acara berlangsung, partisipan dimohon untuk tidak menonaktifkan mikrofon dan kamera. Yang kedua, tidak menggunakan fitur chat untuk salam sapa. Yang ketiga, tidak melakukan share screen. Kemudian, peserta wajib mengikuti pretest dan posttest. Kemudian, peserta wajib mengisi daftar hadir. Nanti link daftar hadir akan kita share sebelum acara berakhir. Link daftar hadir akan ditutup setelah acara selesai.
Pertanyaan Bapak Ibu dapat diajukan melalui fitur chat yang ditujukan ke akun panitia dengan format di kolom chat, nama, spasi, nama sekolah, afiliasi, spasi, dan pertanyaan. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan dengan menulis di kolom chat dengan format nama spasi, nama sekolah atau afiliasi spasi pertanyaan. Dan e-sertifikat akan dikirimkan ke email peserta. Baik, itu demikianlah tata tertib webinar yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Marilah kita meranjak pada acara berikutnya yaitu pretest ya. Jadi untuk mengingat kembali sebagai pemanasan tentang materi protista, kita akan membuka pretest yang akan diberikan waktu selama 5 menit. Jadi 5 menit ke depan, Bapak Ibu peserta pendalaman materi biologi akan bisa mengisi pretest yang ada di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk melihat linknya pada layar atau pada kolom chat berikut. Terima kasih. Belum bisa diakses. Linknya nggak bisa. Iya, linknya nggak bisa dibuka. Belum bisa dibuka. Maaf, linknya nggak bisa dibuka. Linknya nggak bisa dibuka. Betul, linknya tidak bisa dibuka. Iya, Bapak Ibu, kita perbaiki sebentar ya, sambil menunggu kita lihat dulu. Unit permission. Unit permission. Ya, insya Allah nanti kita setting lagi Bapak Ibu. Sambil menunggu, kita lihat dulu tayangan yang tadi ya Bapak Ibu. Akademik, para mahasiswa ini pun terus menjemput prestasi dalam berbagai kejuaraan. Saat ini saya sedang pemantapan bersama teman-teman saya untuk mengikuti Olimpiade Biologi tingkat Kopertis. Nanti insya Allah pada pertengahan bulan Maret kita akan ke sana. Sekarang itu pada pertemuan kelima kali ini. Jadi kita tiap minggu itu ada 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan ada di hari Senin, Rabu, dan juga di hari Jumat itu untuk mempersiapkan Dan diperbaiki untuk linknya. Biar kita ketika Mungkin bisa dicoba lagi untuk pretestnya Bapak Ibu. Ya, baiklah Bu Sisti, saya coba ya. Saya udah lama nih nggak ngerjain. Alhamdulillah udah bisa itu linknya. Udah bisa di-validate itu. siap seperti itu. Tapak Suci, sebuah seni bela diri yang selama ini menjadi nafas bagi organisasi Muhammadiyah. Olahraga pencak silat ini menjadi salah satu unit kegiatan mahasiswa selain mata kuliah wajib bagi program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Rizka Rahayu adalah salah satu dari sejumlah mahasiswa yang tertarik menggeluti tapak suci. Seni bela diri ini telah mengalir kuat dalam darahnya. Ketekunannya berlatih kini membawa dirinya melanglang buana dalam menggapai prestasi pada setiap kejuaraan nasional pencak silat mahasiswa Indonesia. Pengalaman saya yang jelas pasti bangga ya Pak dapat
jadi pesilat terbaik kemarin di BLAC. Tidak menyangka juga karena kan saya dari kategori tunggal. Kebanyakan itu pemain pesilat terbaik itu kebanyakan mungkin dari tanding. Nah, yang saya tidak menyangka dan ternyata saya dapat walaupun di kategori tunggal gitu. You in position yet? Working on it. What's taking so long? I thought you knew this place. Don't rush me. Berorganisasi saat menjadi mahasiswa adalah kesempatan untuk mengembangkan diri dan mendapatkan ilmu yang tidak didapat di bangku kuliah. Dan inilah ruang yang digunakan para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Melalui wadah organisasi bernama Karawitan Asmarandana, mereka mencoba terus berekspresi, membudayakan dan mengembangkan seni budaya. Pendidikan berkualitas dibentuk melalui penanaman nilai-nilai melalui sosok unggul dan berkarakter. Tak hanya SDM, perguruan tinggi Muhammadiyah ini pun kini terus memperluas sarana perkuliahannya. Saya pribadi suka dengan organisasi. Salah satunya saya aktif di UKM Lingkung Seni Sunda Asmarandana, juga di Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi, juga aktif di PMB atau penerimaan mahasiswa baru. Nah, dari semua yang saya alami ini begitu bermanfaat sekali, juga bisa membanggakan orang tua dan menjadikan saya lebih dewasa, menjadi saya mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Ada beberapa hal positif yang saya dapatkan saat berkuliah di sini. Contohnya, saya menjadi lebih religius, saya pandai dalam berorganisasi, dan saya juga mengikuti salah satu UKM seni, yaitu Listes Asmarandana, yang dimana saya bisa mengembangkan bakat seni tari saya di dalam UKM Listes Asmarandana ini. Permisi Bapak Ibu Panitia. Ini saya dari tadi coba pretestnya tidak bisa. Apa yang salah? Apakah laptop saya yang bermasalah atau bagaimana? Sudah bisa Bu, coba lagi aja. Oke, Coba di terima refresh kasih. dulu Bu. Oke Pak, Diulang saya kembali. coba lagi. Coba Mangga, silakan Bu.
Maaf panitia, untuk yang peserta mungkin audionya di-mute aja, sehingga yang nyala nanti narasumber sama moderator atau mungkin juga hostnya. Terima kasih. Halo. Udah. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Sudah 5 menit kita sudah mengerjakan pretest. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah melaksanakan pretest. Sampailah kita pada acara inti kita pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi tentang protista yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita, yaitu Ibu Sistiana Windiaryani MPD. Sebelum kita dengarkan pemaparan materi pada siang hari ini, saya akan membacakan biodata dari narasumber kita pada siang hari ini. Nama lengkap Sistiana Windiaryani MPD, pekerjaan dosen, jabatan fungsional rektor, tempat dan tanggal lahir, Sukabumi 7 Agustus 1983. Alamat rumah di Jalan Bayangkara, Gang Kasuari 2, nomor 2, Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Nomor HP 0815 61 69 393. Alamat kantor di Jalan R. Syamsuddin, SH nomor 50, Sukabumi. Alamat rumah Jalan Bayangkara, Gang Kasuari 3, nomor 28, RT 05, RW 05, Sukabumi. Alamat email windiaryani@umi.ac.id. Mata kuliah yang diampuh, beliau adalah sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yaitu Zoologi Invertebrata, Biokimia, dan Evaluasi Pendidikan. Riwayat pendidikan Ibu Sistiana, S1 EP MIPA UPI tahun 2005, S2 Sekolah Pasca Sarjana UPI, Pendidikan IPA tahun 2011. Ibu Sistiana ini sudah banyak melakukan penelitian dari tahun 2016 sampai sekarang ya Bu. Kemudian sudah juga banyak melakukan pengalaman pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai 2020. Dan ibu juga sudah banyak menulis ya artikel-artikel ilmiah yang sudah terbit di berbagai jurnal-jurnal ilmiah dari tahun 2016 sampai sekarang. Luar biasa ya Bu ya, banyak sekali ini artikel-artikel ilmiah yang telah diterbitkan. Kemudian Ibu Sistiana juga mengisi sebagai pemakalah seminar ilmiah dari tahun 2011 sampai sekarang. Ini menjadi motivasi bagi kita ya Bapak Guru, Bapak Ibu Guru, dan Ibu Sistiana juga banyak menulis buku, ya salah satunya sebagai petunjuk praktikum biologi umum, ya. Kemudian ada juga pengalaman HKI, model pembelajaran berbasis konteks dan kreativitas, dan Ibu Sistiana juga telah banyak menerima penghargaan di sini,
ya. Sudah banyak menerima penghargaan, salah satunya sebagai juara 1 dosen terbaik, juara 1 dosen berprestasi, dan penghargaan poster penelitian terbaik tingkat nasional. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan menjadi motivasi bagi Bapak guru hebat peserta webinar pendalaman materi biologi pada siang hari ini. Demikian biodata dari narasumber kita, ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua, dan langsung saja tanpa berpanjang kata, saya silahkan untuk Ibu Sistiana memulai memaparkan materi tentang protista selama 50 menit ke depan, dan nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Saya punya pantun buat para peserta di sini. Materi webinar nasional minggu ini adalah protista. Narasumbernya Ibu Sistiana. Assalamualaikum para peserta. Insya Allah akan nambah ilmu daripada bermuram durja. Baik, silakan. Silakan Ibu Sistiana, waktu kita silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dian sudah mempersilahkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para pengurus dari komunitas pendidik Madrasah Berbagi yang luar biasa saya apresiasi terus-menerus melaksanakan kegiatan yang insya Allah bermanfaat bagi semua guru, Bapak dan Ibu. Jadi saya juga terinspirasi ini dari Bapak dan Ibu pengurus ya. Juga yang saya hormati dan banggakan Bapak dan Ibu peserta kegiatan webinar pendalaman materi biologi. Tentunya puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat kasih sayang kepada kita, alhamdulillah dalam kondisi PPKM masih diperpanjang ya sampai 9 Agustus kita bisa melaksanakan kegiatan yang insya Allah produktif, insya Allah bermanfaat, dan insya Allah juga menjadi amal ibadah bagi kita. Mencari ilmu adalah suatu ibadah bagi kita Bapak dan Ibu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu guru hebat, izinkan saya share screen materi. Jadi seperti yang tadi di awal disampaikan, sebetulnya hari ini adalah pematerinya itu Pak A.A. Juhanda, tetapi beliau berhalangan sehingga mudah-mudahan saya bisa menggantikan Pak A.A. pada hari ini. Materinya sendiri adalah protista. Sudah nampak ya Bapak dan Ibu? Nah, di sini mungkin tadi Bapak Ibu juga sudah mengerjakan pretest, soalnya tidak banyak, hanya 5 soal, dan tadi mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan, atau mungkin juga Bapak Ibu sudah paham gitu ya tentang, insya Allah sudah materi protista ini adalah materi yang insya Allah tidak begitu sulit gitu ya, masih termasuk ke dalam materi klasifikasi. Kemudian kalau disebut materi yang abstrak juga masih bisa dilihat walaupun dengan mikroskop gitu ya. Tidak seperti misalnya proses-proses biokimia kan betul-betul kita sulit membayangkan. Kalau protista ini jika tidak bisa kita lihat di bawah mikroskop, bisa kita lihat dari gambar-gambar seperti yang ditampilkan di layar slide yang pertama ini. Nah, dalam hal ini di judul saya mencoret Bapak Ibu, mencoret protista di sini. Maksudnya apa gitu ya? Jadi untuk klasifikasi yang terbaru, para ahli itu tidak lagi mencantumkan protista sebagai kingdom. Tapi protista ini dibagi ke dalam 3 kingdom lagi berdasarkan hasil analisis secara biomolekuler gitu ya. Nah, sehingga memang istilah protista masih sangat familiar dan masih banyak digunakan.
Tetapi sebetulnya yang menjadi kingdom saat ini bukan protistanya. Sekarang sudah ada kingdom protista itu sekarang dibagi menjadi 3 kingdomnya itu. Jadi tidak disebut protista, tetapi ada kingdom protozoa, kingdom chromista, dan kingdom fungi. Nah, untuk hari ini karena materi fungi itu nanti akan ada teman saya yang menyampaikan, Bapak Bilyari Ramdan, sehingga saat ini saya akan menyampaikan 2 kingdom, yakni protozoa dan chromista. Di sini ada video, mudah-mudahan bisa ditampilkan. Bapak Ibu nampak ya videonya? Ini lagunya latarnya seperti latar film horor. Belum tampak pun. Oh, belum tampak? Ini belum tampak juga? Belum. Oh, belum ya. Sebentar. Nah, ini kelihatan. Sekarang kelihatan? Kelihatan nggak? PowerPoint, videonya belum. PowerPoint. Videonya nggak nampak. Kayaknya tidak bisa ditampilkan. Jadi sebetulnya video itu adalah menggambarkan amuba sedang berusaha melakukan proses fagositosis menelan paramecium dengan menggunakan pseudopodianya. Dan kita tahu bahwa amuba itu ya hewan yang sangat kecil, mikroskopis, tidak terlihat oleh mata kita langsung, harus menggunakan mikroskop. Sekecil itu ternyata ada makanannya ya Bapak Ibu, yakni makanannya hewan-hewan yang lebih kecil, ya seperti kalau digambarkan di video tadi adalah paramecium sebagai hewannya. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan satu ayat, saya teringat saat pembukaan Pak Zain itu yang menyampaikan bahwasanya memang kita tidak, untuk sekarang kita harus memulai tidak ada dikotomi antara ilmu pengetahuan sains dengan ilmu agama. Dan di UMI sendiri memang itu juga kami belajar berupaya untuk bisa mengangkat itu. Nah, dalam hal ini, dari video yang tadi punten tidak sempat disampaikan, dalam hal ini hewan sekecil atau makhluk hidup sekecil amuba itu sudah Allah jamin rezekinya ya. Surat Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Artinya, dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Jadi Masya Allah, kita dengan mempelajari materi ini, bahwa setiap makhluk bernyawa itu sudah dijamin, hewan sekecil itu sudah dijamin makanannya, apalagi kita manusia gitu ya, itu bukti kasih sayang Allah kepada semua makhluknya gitu. Nah, untuk pendahuluan, protista, ini saya masih menggunakan istilah protista di awal. Jadi mungkin sebelumnya materinya tentang bakteri yang disampaikan oleh Bu Jujun gitu. Sekarang kita beralih pada makhluk hidup yang sudah lebih tinggi mungkin dari segi
aspek morfologi dan lain sebagainya. Nah, protista ini diperkirakan muncul 1 miliar tahun sebelum tumbuhan fungi dan hewan. Jadi sudah lama munculnya, dan tentunya protista itu sudah termasuk ke dalam eukariota gitu, dengan karakteristik yang sangat beraneka ragam. Jadi dalam hal struktur dan fungsi, protista ini memiliki variasi yang sangat luar biasa, bervariasi melebihi kelompok organisme yang lainnya. Nah, untuk perkembangan klasifikasi saat ini, istilah protista itu sekarang sebetulnya sudah mulai dihilangkan, tetapi mengarah pada tadi 3 kingdom yang tadi, yakni kingdom protozoa, chromista, dan fungi. Nah, mungkin saat ini Bapak dan Ibu untuk pengelompokan protista yang saat ini masih banyak digunakan adalah berdasarkan nutrisi yang digunakan, nutrisi yang memang ada pada setiap jenis protista. Mungkin di buku-buku ini masih banyak digunakan ya. Yang pertama, protista yang menelan makanan seperti yang tadi saya sampaikan, amuba menelan paramecium. Ini jenis protozoa atau yang dikenal dengan protista mirip hewan, gitu biasanya disebut sebagai itu. Kemudian protista yang melakukan absorpsi, ini fungi, dan protista fotosintesis, ini alga. Nah, ini masih banyak digunakan sampai sekarang, termasuk juga klasifikasi untuk protozoa itu yang berdasarkan alat gerak ya Bapak dan Ibu ya. Itu masih sangat familiar digunakan. Hanya memang untuk biologi gitu ya, dalam hal ini klasifikasi, perkembangan sistem klasifikasi ini luar biasa, terus-terusan berkembang, di mana dulu kita kenal pada tahun 1938, menurut Copeland itu protista muncul sebagai kingdom, masih ada kingdom Monera, protista, plantae, animalia, ini diklasifikasi 4 kingdom. Kemudian di 5 kingdom ini masih muncul Monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Jadi fungi itu dipisah dengan plantae. Kemudian di klasifikasi 6 kingdom ini Monera sudah dipisah menjadi eubakteri dan archaebacteria. Ini mungkin minggu kemarin sudah sangat detail dijelaskan oleh Ibu Jujun Ratasari ya Bapak Ibu. Kemudian ini kingdomnya masih kingdom protista. Selanjutnya ini yang berbeda dari 5 kingdom adalah pemisahan Monera ini. Kemudian, menurut Woest tahun 1990 ini dikenal dengan 3 domain, bakteria, archaea, dan eukarya. Kalau Bapak Ibu memiliki buku Campbell, ya, ini yang digunakan penjelasan klasifikasinya menggunakan penjelasan 3 domain ini. Kemudian, tahun 93 Cavalier Smith itu melakukan lagi analisis, identifikasi terhadap makhluk hidup, kemudian dilakukan klasifikasi. Di sini sudah muncul protista itu dibagi menjadi 3 kingdom, archaezoa, protozoa, dan chromista. Di sini 8 kingdom itu muncul kingdom archaezoa. Kemudian tahun 98 archaezoa dan protozoa bergabung lagi menjadi protozoa. Nah, chromista di sini sudah muncul, ya, tapi ini bergabung. Dan Ruggiero juga kemudian menemukan lagi, gitu ya, untuk bakteri ini dipisah lagi. Jadi memang perkembangan klasifikasi makhluk hidup ini luar biasa, dinamis, dan ya karena sebetulnya makhluk hidupnya sendiri udah ada di alam ya, di bumi ini sudah ada, sudah Allah ciptakan, tetapi mungkin ilmu manusia yang terbatas, sehingga pada saat ada penemuan diperbaharui, ada penemuan diperbaharui. Ya, seperti itu kondisinya. Jadi ya kita sebagai pendidik ya harus fleksibel dengan kemajuan ilmu Bapak Ibu ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya menjelaskan materi itu berarti 2 kingdom. Karena tadi kingdom protista itu sudah dibagi menjadi kingdom protozoa, chromista, dan fungi. Hanya untuk fungi akan dijelaskan secara terpisah. Nah,
Yang pertama adalah Kingdom Protozoa. Kingdom Protozoa ini sebetulnya sudah familiar juga gitu ya, yang tadi saya sampaikan. Kalau di yang kita kenal mungkin pembagian protozoa itu berdasarkan alat gerak ya. Ada yang dengan flagel, flagellata, dengan cilia ciliata, dengan pseudopodia atau rhizopoda dan sporozoa. Sebetulnya hewannya itu juga, masih itu juga Bapak dan Ibu ya. Filumnya juga tidak banyak berubah, tetapi ada hal-hal yang memang ditemukan dengan adanya mikroskop elektron yang menemukan ada lagi perbedaan-perbedaan yang menyebabkan tadi protozoa itu menjadi kingdom tersendiri, dipisahkan dengan kromista. Jadi protozoa ini adalah istilah informal untuk sekelompok eukariota bersel tunggal, baik yang hidup bebas atau parasit. Nah, memang karakteristik protozoa ini dia memang memakan bahan organik seperti mikroorganisme lain dengan cara ingesti, menelan gitu ya. Dan memang istilah ini juga sangat familiar untuk protozoa. Nah, untuk klasifikasinya menurut Ruggiero tahun 2015, protozoa itu dibagi menjadi 8 kingdom. Yang pertama Euglenozoa, yang kedua Amoebozoa, yang ketiga Metamonada, yang keempat Choanozoa, yang kelima Leucozoa, yang keenam Percolozoa, yang ketujuh Microsporidia, yang kedelapan Sulcozoa. Nah, mungkin beberapa ada yang masih belum familiar gitu ya untuk kita gitu, karena ini memang padahal ini sudah dipublish dari tahun 2015 Bapak dan Ibu ya. Kita akan bahas dari setiap film itu sebetulnya lebih ke karakteristik yang umum, yang maksudnya paling menonjol dari setiap film. Yang pertama Euglenozoa, saya rasa ini pasti sudah mengarah pada ini contohnya adalah Euglena gitu ya. Jadi Euglenozoa itu adalah filum beragam yang mencakup bisa heterotop predator, autotrop fotosintesis, dan parasit patogen. Nah, fitur utamanya itu adalah memang terdapat flagel ya. Terdapat flagel dan di dalamnya itu adalah spiral atau batang kristal dan saat ini belum diketahui fungsinya. Untuk apa fungsinya? Film ini termasuk di dalamnya kinetoplasti dan euglenid. Nah, Bapak Ibu, ini kekhasan dari Euglenozoan itu tadi memiliki flagel sebagai alat gerak, dan kalau flagel ini dipotong gitu ya, dilihat di bawah mikroskop, di sini terdapat mikrotubul, dan mikrotubulnya itu luar biasa. Ini kombinasi mikrotubulnya itu 9 pasang di bagian luar, 2 pasang di bagian dalam. Belum ada yang tahu ini maksudnya seperti apa, tetapi kalau flagel-flagel lain dilihat di bawah mikroskop, itu sama strukturnya begini Bapak Ibu, 92. Misalnya untuk flagel di sperma gitu ya, mohon maaf ya, sperma itu kalau dilihat flagelnya, di situ juga terdapat mikrotubul dengan kombinasi 9 pasang plus 1 pasang di tengah, atau 9 pasang tambah 2. Ini kalau dihitung Bapak Ibu 9 pasang. Dan di setiap makhluk hidup yang berflagel, itu jumlahnya sama. Tidak kurang, tidak lebih. Itu Masya Allah, ilmu kita mungkin para ahli juga belum sampai, tetapi ditemukan seperti itu. Kemudian, contoh Euglenozoa yang selain yang pertama adalah kinetoplastid. Ini adalah Trypanosoma, Bapak Ibu ya. Trypanosoma ini adalah Trypanosoma ini adalah adalah makhluk hidup dari kelompok filum Euglenozoa yang bisa menyebabkan penyakit tidur yang perantaranya itu lalat setse itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini Trypanosoma di antara
sel darah merah Bapak dan Ibu ya. Punten, kenapa ini teh? Punten ketutup Bapak Ibu. Saya mulai lagi. Oke, baik, saya lanjutkan. Ini adalah contoh dari kinetoplastida. Kemudian euglenins ini adalah euglena ya, Bapak Ibu kita tahu ini adalah makhluk hidup. Kalau misalnya ada kesempatan praktikum di sekolah, bisa kita ambil dari kolam yang berwarna hijau gitu ya. Kita lihat di bawah mikroskop, ini Masya Allah indah sekali. Euglena ini kecil tapi kalau saya melihat hewan-hewan, melihat makhluk hidup semacam euglena, kemudian paramecium gitu ya di bawah mikroskop itu rasanya gimana gitu ya, ada kehidupan ternyata Bapak dan Ibu di luar aktivitas kita sehari-hari dan mereka ada gitu ya, dan mereka juga banyak mensupport dari segi ekologi gitu ya. Nah, euglena ini dari segi strukturnya ya tentunya mereka punya ciri flagella, kemudian ada eye spot, ada juga detektor cahaya, dan ada short flagellumnya. Kemudian ada vakuola kontraktil untuk osmoregulasi, karena tinggalnya di air, jadi ini sangat diperlukan agar terjadi homeostatis atau keseimbangan air ya. Kemudian nukleus, ada intinya, kloroplas juga mereka bisa melakukan fotosintesis, bisa juga menelan makanan, kemudian plasma membran. Kemudian juga mereka memiliki pelikel. Jadi kalau ini disebut organisme sederhana, tapi mereka bisa melakukan aktivitas yang luar biasa. Bisa hidup, bisa makan, bisa mencerna gitu ya, bisa juga melakukan reproduksi gitu. Itu padahal selnya hanya satu gitu. Jadi luar biasanya dari setiap makhluk hidup kecil ini. Kemudian filum yang kedua dari kingdom protozoa itu adalah amoebozoa. Nah, ini juga pasti sudah ini pasti di dalamnya adalah amuba ya. Nah, amuba Bapak Ibu yang ini ya. Jadi amuba ini dia memiliki pseudopodia. Kalau dibandingkan dengan paramecium, dengan euglena, amuba ini ukurannya lumayan besar gitu, sedikit lebih besar. Karena amuba ini tadi bisa makan paramecium. Dan ini kalau di ekosistem dia menjadi bisa jadi zooplankton Bapak Ibu ya. Kemudian di sini, nah pseudopodia ini bisa disesuaikan dengan kebutuhannya untuk ingesti, untuk menelan, dan juga untuk motility, untuk bergerak. Kemudian filum yang ketiga dari protozoa adalah metamonada. Di sini flagelnya ini tidak memiliki mitokondria, berarti mereka
anaerob. Jadi tidak perlu oksigen ya, tidak ada untuk melakukan metabolismenya. Nah, di sini berarti Entamonada ini hidup sebagai parasit, ya, hidup pada kondisi tidak beroksigen gitu. Ini contohnya adalah Diplomonads, ya. Jadi ini adalah parasit di usus, ya, intestinal parasit, dan ini adalah Trichomonas vaginalis. Jadi mereka karakteristiknya tadi memiliki tidak memiliki mitokondria, tetapi punya ciri masih punya flagel juga. Flagelnya kalau ini banyak. Kemudian selanjutnya filum yang keempat dari kingdom Protozoa adalah Choanozoa. Jadi di sini sifatnya dia unikonta. Cavalier Smith tahun 93 memisahkan Choanozoa dan Opisthokontum jadi sebuah filum baru. Jadi Choanozoa itu uniseluler, bersifat heterotropik, dan memiliki flagel yang panjang. Ini contohnya adalah Choanoflagellata. Kemudian Leucozoa, nah ini dikenal juga sebagai Jacobid karena contoh terkenalnya adalah Jacoba. Di sini heterotropik artinya dia tidak bisa berfotosintesis gitu ya, harus menelan makanan yang lain gitu ya. Hidup bebas yang mungkin mewakili protista mitokondria divergen awal. Mereka memiliki kesamaan ultrastruktural dengan eukariota yang menempati posisi basal dalam filigini molekuler dan arsitektur genom mitokondria mereka. Ini, nah kalau ini contohnya Giardia intestinalis. Kemudian filum yang keenam adalah Percolozoa. Jadi di sini tidak bisa melakukan fotosintesis juga. Kemudian ya di sini dia cukup bervariasi. Most Percolozoa are found in, jadi ketemunya di tanah gitu ya, bisa juga di air freshwater dan di feces gitu. Contohnya Naegleria fowleri. Ini bisa menjadi patogen di manusia dan biasanya bisa sampai fatal gitu ya kalau terinfeksi dari hewan Naegleria ini. Dan selanjutnya filum ketujuh adalah Microsporidia. Ini contohnya Microsporidia, ya, sekelompok parasit bersel tunggal yang membentuk spora. Dan ya mereka biasanya juga menginfeksi serangga gitu, krustase atau udang-udangan dan ikan. Kemudian kingdom terakhir dari protozoa adalah Sulcozoa, ya. Jadi ini modifikasi dari kelompok Apusozoa. Kelompok ini ditandai dengan adanya jati di bawah permukaan sel dengan alur ventral dan sebagian besar juga dengan flagel. Jadi Bapak Ibu, semakin kompleks untuk klasifikasinya, untuk protozoa ini dibagi tadi menjadi 8 kelompok. Nah, kemudian ini adalah kingdom yang kedua ya dari pembagian protista, yakni Chromista. Chromista ini kingdom yang terdiri dari berbagai organisme eukariotik, baik uniseluler maupun multiseluler, yang memiliki fitur serupa dalam organel fotosintesis, plastida, dan kerajaan ini mencakup semua protista yang plastidanya mengandung klorofil C. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, perkembangan dari penemuan mikroskop elektron, ketemulah secara biomolekuler, oh ini ada perbedaan gitu ya. Dan ternyata ada beberapa yang kita anggap protozoa, ternyata sekarang statusnya ada di kingdom Chromista. Nah, ini ciri-ciri kingdom Chromista. Jadi pemisahan dari kingdom Chromista dari protista ini adalah dia memiliki ciri pembeda. Jadi dia memiliki pigmen utamanya klorofil A, klorofil C, A dan B karoten, xanthofil, kemudian klorofil B. Cadangan makanan, ya ini sudah pada konteks biokimia, Bapak Ibu, krisolaminarin,
beta 13 terikat glukan, ya. Kemudian kloroplasnya terdiri dari 2 lapis membran dan diselubungi 2 lapis membran dari RE. Kemudian dindingnya bervariasi, selulosa beberapa mengandung silikon, flagelnya ditutupi rambut. Nah ini ya, mastigonem. Jadi dia flagelnya itu beda dengan euglena karena dia ditutupi rambut flagelnya dengan tipe bipartit ya. Kalau tipe ini mungkin sudah sangat spesifik lagi, dan krista mitokondrianya bentuknya tubular. Nah, kemudian ini kladogram untuk kromista. Jadi di kladogram ini disusun berdasarkan karakter inti, plastidase, struktur dinding sel, struktur alat gerak, dan karakter lainnya. Untuk kladogram terbaru ini tahun 2017 dibagi menjadi 8 filum. Kemudian tingkatan takson nyatanya lebih kompleks, banyak infra dan supra, jadi sudah semakin kompleks. Tingkatan takson kelas menjadi penciri kelompok yang beda nyata dengan kelompok lain. Nah, 8 filum kingdom Chromista ini menurut Ruggiero ada 8. Yang pertama Myozoa, yang kedua Ciliopora, yang ketiga Grista, yang keempat Bigra, yang kelima Cercozoa, yang keenam Retaria, 7 Cryptista, dan 8 Haptista. Jadi kalau dulu kita tahu contoh ini yang familiar Bapak Ibu dari ke-8 ini kan Ciliopora atau Ciliata ya. Jadi kalau dulu kita tahu Ciliata itu di protozoa, ternyata berdasarkan hasil penemuan terbaru, Ciliata itu masuknya ke Chromista Bapak dan Ibu. Di Paramecium itu beda kingdom dengan Euglena gitu. Ya, yang pertama ini Myozoa ya. Myozoa ini memiliki rambut silia non-tubuler, kemudian dia berinti sel 1, uninukleat, selalu haploid, terdiri dari 10 kelas, mungkin tidak saya bahas sampai ke 10 kelas tersebut ya. Jadi contoh yang memang familiar adalah Dinoflagellata dan Plasmodium. Ini sudah sudah biasa ya, sudah kita tahu di buku-buku juga sudah banyak dituliskan tentang Dinoflagellata dan Plasmodium. Nah, Dinoflagellata itu dia sebelumnya itu kalau ini ada di buku Campbell, dia mempunyai rongga alveolar ya. Sehingga dikelompokkan kalau dulu itu ke alveolata, Dinoflagellata itu. Nah, ini yang juga banyak sudah familiar juga tentang bagaimana siklus hidup dari Plasmodium. Jadi contoh dari Myozoa itu salah satunya adalah Plasmodium, di mana ini siklus hidup Plasmodium penyebab malaria ya, diawali dari nyamuk Anopheles betina itu menggigit orang yang terinfeksi malaria. Kemudian dan mengambil gametosit Plasmodium bersama darah. Kemudian gamet akan terbentuk dari gametosit jantan dan betina, dan fertilisasi akan terjadi dalam saluran pencernaan nyamuk. Kemudian ya ini yang di nyamuk Bapak Ibu ya. Kemudian terbentuk sebuah zigot. Kemudian oosista yang berasal dari zigot berkembang dalam dinding perut nyamuk, kemudian ribuan sporozoid itu berkembang dalam oosista dan kemudian bermigrasi ke kelenjar ludah nyamuk tersebut. Nah, karena sudah ada di kelenjar ludah, jika nyamuk tersebut menggigit manusia lain, maka akan menginfeksi manusia yang lain ya, dan akan memasukkan sporozoid dari Plasmodium. Kemudian sporozoid masuk ke dalam sel hati korban. Nah, ke sini ya. Ini tadi setelah digigit masuk ke dalam sel hati korban. Kemudian sporozoid mengalami pembelahan berkali-kali untuk menjadi merozoid yang kemudian menggunakan kompleks apika untuk menembus sel darah merah. Tadi ini maksudnya adalah masih di tubuh manusia, Bapak Ibu ya.
Kemudian merozoit tumbuh dan membelah secara aseksual dan menghasilkan banyak merozoit baru. Dan ini intervalnya 48 sampai 72 jam. Dan ini terjadi demam hebat biasanya ya. Per siklus menghasilkan dari merozoit itu. Kemudian merozoit akan menginfeksi ke sel darah merah yang baru dan sel merozoit akan membentuk ini gametosit yang menyelesaikan siklus kehidupannya dalam seekor nyamuk betina yang baru. Nah, kemudian filum yang kedua adalah Ciliopora. Nah, ini kita kenal dengan ciliata ya, Bapak Ibu. Hewan-hewan makhluk hidup ciliata itu tentunya dia bersilia. Tidak memiliki rongga mulut, intinya dimorfisme atau intinya berbeda, tidak memiliki plasti dan terdiri dari 12 kelas. Nah, kalau Ciliopora atau ciliata ini kelompok besar protista yang bervariasi. Jadi karena adanya silia untuk bergerak dan mencari makan. Dan biasanya memiliki dimorfisme ya. Jadi nukleusnya itu ada yang besar, ada yang kecil. Jadi disebut makronukleus dan mikronukleus. Mikronukleus berfungsi selama konjugasi proses seksual yang menghasilkan variasi genetik. Konjugasi terpisah dari reproduksi yang umumnya terjadi dengan pembelahan biner. Ini reproduksi dari paramecium. Untuk strukturnya sendiri, paramecium ini dia memiliki silia di seluruh permukaan tubuhnya tadi untuk membantu mencari makanan dan untuk bergerak. Kemudian ini makronukleusnya dan ini mikronukleusnya. Kemudian ini oral groove-nya untuk menelan makanan. Kemudian ini vakuola makanan. Kemudian ini cara paramecium melakukan konjugasi dan reproduksi ya Bapak dan Ibu. Yang di sini yang berperan adalah mikronukleusnya. Kemudian filum yang ketiga dari Chromista adalah Grista. Di sini mereka adalah heterotrop, kebanyakan fagotrop tanpa dinding, terdiri dari 9 kelas. Mungkin di sini saya ambil yang familiar juga, contohnya adalah Phytophthora infestan. Ini adalah patogen biasanya parasit pada ikan ya. Ini dari kelas Oomycetes atau jamur ya, jamur lendir ya. Nah, kemudian ini ikan yang terserang Phytophthora infestan. Kemudian ini life cycle of Oomycetes-nya. Ya, karena dia siklus ya, kita bisa mulai dari apa saja. Kalau ini reproduksi aseksualnya, ya terbentuk zoosporangium, zoospora, gitu ya. Dan kemudian ini untuk seksual reproduksinya, ya terjadi pembelahan meiosis, kemudian terjadi fertilisasi, ya terjadi reproduksi seksual, dan kembali lagi pada germinasi dari zigot. Selanjutnya hampir mirip ini nama filumnya dengan yang tadi, beda sedikit ya, ini adalah Grista. Nah, di Grista ini yang familiar itu adalah diatom, Bapak Ibu, Bacillariophyceae untuk kelasnya, kemudian ada Chrysophyceae atau alga keemasan. Di sini banyaknya peranannya untuk fitoplankton, ya. Mereka jadi sumber makanan untuk zooplankton untuk ikan kecil gitu ya. Bisa juga digunakan untuk dinamit penggosok. Kemudian kalau alga kemasan Chrysophyceae ini juga berperannya sebagai fitoplankton. Contohnya Basilaria paradoxa, Primesium parvum. Nah, ini diatom. Diatom itu bentuknya sangat bagus. Kalau saya sendiri belum pernah melihat yang masih hidup, paling awetan saja di bawah mikroskop gitu ya. Luar biasa, bentuknya sangat bervariasi. Kemudian ini juga masih diatom. Dan ini adalah alga keemasan tadi ya. Alga keemasan mengandung flagel juga.
ini hidupnya berkoloni kalau alga kemasan. Kemudian yang selanjutnya, film keempat dari adalah Bigra. Ini mungkin nggak terlalu familiar Bapak Ibu ya untuk contoh-contohnya, kelasnya ada Bicosea, Opalinea, Labyrinthulea, dan Placididea. Ya. Dan ini peranannya banyaknya parasit kalau untuk Bigra ini. Kemudian Cercozoa ini cirinya tidak memiliki cortical alveoli atau kantung membran halus yang memperkuat korteks sel dengan perlekatan kuat pada lapisan atasnya. Kemudian ekstrosom umumnya bulat. Ekstrosom ini adalah struktur terikat membran pada beberapa eukariot yang dalam kondisi tertentu mengeluarkan isinya di luar sel. Kemudian amoeboid bersel tunggal terdiri dari 8 kelas. Contohnya Cercomonas yang ini. Kemudian selanjutnya adalah Retaria. Nah, Retaria ini heterotrop menggunakan retikulopodia. Ini adalah benang halus yang tidak hanya bercabang, tetapi juga beranastomosis untuk membentuk jaringan padat yang sangat berguna dalam menjebak mangsa. Ya, contohnya adalah Radiolaria. Termasuk di dalamnya adalah Foraminifera. Ini yang fosilnya digunakan untuk mencari minyak bumi ya Bapak Ibu di laut ya. Ini termasuk ke dalam filum Retaria. Selanjutnya filum Cryptista. Nah, di sini terbagi menjadi kelas Cryptophyceae, kelas Phycomonadea, dan Pelemenae. Dan ini banyak digunakan peranannya sebagai fitoplankton. Kemudian filum yang terakhir dari Chromista itu adalah Haptista. Kelasnya ada Coccolithophyceae, Paplovophyceae, Rapentiphyceae, dan Centrohelea. Dan ini peranannya juga banyaknya menjadi fitoplankton. Nah, di ekosistem sendiri tadi sudah disampaikan bahwa dari protozoa dan Chromista ini dia berperan sebagai plankton, baik itu zooplankton maupun fitoplankton. Dan ini kalau tidak ada, ya pertama kehidupan di air, tawar, dan laut ya tidak akan ada Bapak Ibu ya, dan ini sangat penting bagi ekosistem gitu. Nah, mungkin ini ada saya menawarkan alternatif dalam melaksanakan pembelajaran materi ini, karena tadi materi ini adalah materi yang sebetulnya disebut sulit, enggak gitu ya, disebut mudah juga, karena banyak kelasnya gitu ya. Nah, mungkin untuk menarik perhatian siswa, alternatif pembelajaran yang dapat dilakukan itu menurut saya yang memang paling efektif adalah yang praktikum setetes air itu gitu. Jadi bagaimana memperlihatkan hewan-hewan, memperlihatkan makhluk hidup yang luar biasa cantik, yang luar biasa beraneka ragam, bisa bergerak, bisa makan. Saat siswa melihat itu mereka motivasinya luar biasa gitu. Dan ini kalau memungkinkan dilakukan gitu ya. Tidak sulit juga untuk praktikum setetes air ini. Kemudian ada ini, kalau di Play Store itu ada, Bapak Ibu bisa searching IPA namanya, pembelajar interaktif protista. Ini yang buat adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka kalau tidak salah ya. Jadi dia membuat aplikasi pembelajar interaktif protista. Ada mind map-nya, kemudian ada tabel-tabel yang memperlihatkan setiap ciri-ciri dari protista. Hanya memang ini masih menggunakan klasifikasi lama. Kemudian bisa juga alternatif pembelajarannya berargumentasi. Bapak Ibu memang dalam materi protista itu, kalau di Campbell itu ada materi tentang teori endosimbion ya Bapak Ibu, di mana endosimbion itu kalau protista yang memiliki kloroplas itu adalah hasil dari karena tadinya memakan organisme yang berklorofil, begitupun yang punya mitokondria. Tetapi itu adalah teori manusia gitu ya, dan itu bisa nanti digunakan untuk alternatif pembelajaran
untuk melatih kemampuan berpikir kritis tentang teori itu dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Di mana misalnya teori ini seperti apa, dan itu menjadi salah satu alternatif yang menurut saya cukup menarik untuk bisa dilaksanakan oleh peserta didik kita, Bapak dan Ibu. Karena kalau misalnya hanya disampaikan ini klasifikasinya seperti, rasanya memang akan jadi bosan gitu untuk siswi kita. Nah, itu saja mungkin Bapak dan Ibu hebat materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan tidak melebihi waktunya, Bu Dian. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Nanti mungkin jika ada yang keliruan dalam penyampaian, mungkin kita bisa sama-sama meluruskan dalam diskusi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Pak, Bapak Ibu. Baik, ya. Baik, terima kasih Ibu Sistiana yang telah memaparkan materi tentang protozoa tadi ya. Protista dengan begitu lengkapnya, sehingga kita semakin diperkaya dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru ya seputar protista, karena ada pembagian kelompok yang sudah berbeda dari yang lalu ya. Yang memang yang biasa kita ajarkan itu memang ada protista mirip tumbuhan gitu ya Bu, ada protista mirip jamur, dan ada protista mirip hewan. Ya, jadi konsep awal dari buku-buku yang kita pakai memang seperti itu. Ternyata di sini pengetahuan itu berubah lagi. Di sini ada pembagian protista itu ada protozoa, kromista, dan fungi. Ya, baik Ibu, terima kasih. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat di sini. Mungkin nanti Ibu Sistiana bisa menjawab pertanyaannya. Saya akan bacakan dari Ibu Zalfiati dulu ya, Ibu Zalfiati ya. Di sini Ibu Zalfiati menanyakan, banyaknya film dari protozoa, kromista, bagaimana sih Bu konsep dasar yang membedakannya biar siswa itu cepat memahami gitu. Tadi kan memang banyak sekali gitu ya Bu, pembagian dari protozoa ada 8 film, pembagian dari kromista juga ada 8 film gitu. Jadi biar supaya kita mengajarkan ke anak, anak juga ingat konsep dasarnya seperti itu. Silakan Ibu Sistiana. Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Di sini mungkin yang saya sampaikan adalah keterbaruan dari materi protista. Memang protista itu tetap menjadi satu istilah yang sampai kapanpun tidak akan hilang gitu. Karena kalau misalnya protista itu kita betul-betul hilangkan, itu akan ada semacam miss gitu. Jadi memang tetap disampaikan bahwa ini protista, karena itu kan tadi adalah perkembangan dari klasifikasi makhluk hidup berdasarkan penemuan-penemuan terbaru. Nah, kalau misalnya ke siswa-siswi kita, Bapak dan Ibu, kan memang kalau untuk tingkat SMP juga sebetulnya akan lebih mudah menerima itu sebetulnya kalau dari objek asli ya, apalagi kalau siswa SMP kelas 7 gitu. Kemudian kita bisa sampaikan juga sesuai dengan perkembangannya. Kalau untuk SMP saya rasa tidak masalah menggunakan klasifikasi yang tadi protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur tadi gitu. Dan memang kalau saya boleh memberi saran, itu bisa diawali dulu dari mengenali objeknya secara langsung. Boleh misalnya tadi dengan praktikum tetes air, atau dengan ini melihat di video gitu. Itu kan sekarang sudah sangat banyak gitu, kita bisa mengakses, kita bisa mendownload video itu untuk diperlihatkan kepada siswa-siswi kita gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang tingkat SMA, jadi kan sekarang sudah ada tadi sampai 8 kingdom. Kalau Bapak Ibu masih mau menggunakan yang
misalnya protista sebetulnya nggak masalah kalau menurut saya gitu. Dan tapi mungkin kan ada tambahan informasi bahwa sekarang untuk klasifikasinya sudah sampai tahap itu. Jadi kalau di perguruan tinggi tentunya kita harus terus fleksibel mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi kalau di sekolah saya rasa pendekatannya jangan terlalu kepada hafalan film yang sedemikian rupa. Makanya tadi saya tidak secara detail menyampaikan per kelas gitu ya Ibu. Lebih kepada minimal gini, oh kalau misalnya dari kromista itu tadi salah satunya adalah siliata gitu. Contohnya adalah paramecium gitu. Jadi kalau misalnya saya tidak mengharuskan Bapak Ibu menggunakan klasifikasi yang baru, enggak. Tapi kan di sini kita harus tahu bahwa sekarang kita sudah sampai titik itu. Kalaupun misalnya masih mau menggunakan klasifikasi yang lama, minimal yang baru ini sudah ada sampai sini gitu. Sudah ada sampai sini. Tapi untuk menyederhanakan kita tadi pakai pengelompokan yang menurut bagaimana cara makan. Karena kalau di klasifikasi baru, Bu Dian, alga merah, rhodophyta, alga hijau, yang contohnya volvox itu sudah masuk ke pelantai. Kalau klasifikasi yang baru, yang menurut Ruggiero itu. Kalau di yang lama, yang protista mirip tumbuhan, itu di dalamnya masukkan rhodophyta, kemudian chrysophyta, gitu ya, chlorophyta, itu masih masuk ke dalam protista mirip tumbuhan tadi. Jadi nggak masalah untuk misalnya penyampaian agar anak paham kita pendekatannya dari objeknya dulu gitu ya. Nanti klasifikasinya boleh pilih yang sederhana. Jadi kan nanti meningkat hanya mungkin tadi Bapak Ibu perlu tahu sekarang tahapnya sudah kemajuan ilmunya klasifikasi itu sudah sampai tahap ini. Mungkin begitu Bu Dian. Iya. Baik, terima kasih Bu Zalfiati tadi ya sudah menanyakan. Mungkin ini dari Pak Sahroni mungkin agak nyambung juga nih Bu dari MAN 6 Jakarta. Terima kasih Pak Sahroni. Dia mengatakan bertanya di sini materi protista yang baru ini apakah sudah bisa diajarkan untuk tingkat SMA atau masih terbatas di kurikulum perkuliahan gitu Bu. Mungkin nanti ya tadi udah agak nyambung ya. Mungkin Ibu bisa lebih perjelas lagi, silakan. Baik, Bapak Ibu, kemajuan ilmu itu ya memang kan kita diminta untuk selalu melihat apa yang ada di sekitar kita gitu ya. Kalau dipikirkan lebih mendalam, protista, protozoa ini bukan suatu hal yang ada di dimensi mana gitu di luar angkasa. Ini adalah apa yang ada dalam kehidupan kita gitu kan. Air di kolam, kita punya kolam nih, itu ada mungkin di situ paramecium gitu ya, rumah kita dekat sawah gitu. Jadi dalam hal ini saya rasa perlu menyampaikan kepada peserta didik bahwa yang kita pelajari ini bukan hal yang yang asing, ini ada di sekitar kita. Saya rasa semua materi biologi juga sama, apalagi kalau membahas tentang fisiologi gitu ya, itu bahkan ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk protista ini itu ada di sekeliling kita kok, ada yang menjadi penyakit, ada yang tadi berperan dalam ekosistem gitu ya. Nah, pada saat untuk tingkat SMA, gitu, kalau Bapak misalnya merasa ini dari kedalamannya bisa gitu, tapi mungkin menyampaikannya harus dimodifikasi biar tidak memusingkan gitu. Apakah tadi dengan cara mungkin ada permainan atau seperti apa gitu. Saya rasa untuk tingkat SMA sudah bisa mulai disampaikan, ini ada untuk protista ini sekarang sudah dibagi loh ke protozoa, kromista dan fungi gitu. Dengan karakteristik seperti ini. Saya rasa siswa kita juga bisa kalau misalnya disampaikan materinya sudah sampai situ gitu. Mungkin begitu. Iya, jadi tetap harus kita sampaikan ya Bu, artinya pengetahuan baru, penemuan baru tetap harus kita sampaikan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih pada Pak Sahroni tadi ya dari MAN 6 Jakarta. Kita lanjut lagi Bu, ini masih banyak kayak tertarik dengan protista yang terbaru nih ya. Dari Ibu Ismiati Mahmudah ya dari MAN 1 Kota Malang. Ya, selamat siang Bu Ismiati dari Malang ini Bu.
Dia menanyakan, mohon bertanya berkaitan dengan praktikum protista. Kita ada praktikum protista sering ditemukan hewan-hewan yang berbeda dengan yang awal diberikan kepada siswa. Ya, jadi apakah ada suatu panduan berupa gambar hewan protozoa, apa saja yang ada di dalam suatu air atau yang bisa diambil sebagai bahan untuk praktikum? Misalnya air kolam, apa saja yang sering terdapat di dalamnya gitu, atau air comberan gitu ya Bu. Karena memang kita biasa untuk praktikum protista di SMA kita ambil dari bisa dari air kolam atau air got ya, kita teliti pakai mikroskop, tapi kadang-kadang bentuknya berbeda dengan yang ada di panduan protozoa itu tersebut gitu, gambarnya Iya, gitu. iya. Saya rasa itu satu hal yang sangat wajar di mana saat meneliti, melihat apa yang ada dalam setetes air, ditemukan hewan yang baru atau makhluk hidup yang baru, itu seharusnya kita merasa apa ya, tidak ada di buku berarti kita menemukan hal yang baru gitu Bu. Gitu. Kalaupun misalnya kita mungkin bisa lihat dari ciri-ciri umumnya. Kalau misalnya tidak diketahui namanya gitu ya, tidak diketahui spesiesnya, minimal ciri-ciri kelasnya apa, ciri-ciri filmnya apa gitu. Dan itu menurut saya tidak masalah, itu akan menjadi satu apa ya, satu titik, satu motivasi juga untuk siswa kalau misalnya ada penemuan yang memang di luar petunjuk. Dan saya rasa mungkin juga pedoman untuk hewan-hewan protista protozoa itu juga kan mungkin sudah lama dan sekarang sudah lebih bervariasi. Tapi nanti bisa dijadikan satu metode. Oh, ketemu ini untuk hewan ini di misalnya di air got gitu misalnya, nanti kan bisa sambil ada investigasi misalnya melalui internet, nanti cari ya klasifikasinya, ditugaskan kepada siswa gitu. Jadi nanti siswa mencari berdasarkan ciri-ciri yang mereka temukan dari sumber-sumber gitu. Dan untuk air yang bisa digunakan memang yang familiar itu dari air jerami itu biasanya yang paling banyak adalah paramecium. Kemudian kalau dari air kolam berwarna hijau adalah euglena. Tapi kalau untuk air selokan memang juga saya agak sulit Bu menemukan, katanya kan kalau untuk amuba itu adanya di situ, tapi memang lebih sulit gitu. Agak susah ya Bu. Kadang-kadang yang kita cari apa ketemu apa. Iya. Dan sebenarnya itu jadi satu keseruan kan gitu ya, bukan menjadi satu kekurangan kalau menurut saya. Iya, Kita betul. nyarinya apa ketemu apa ya. Ketemu apa? Jadi tambah Gitu. seru ya, praktikumnya jadi apa nih, Seru. apa nih? Iya, betul. Nah, iya betul. Iya. Gitu. Ya, baik, terima kasih Bu Sistiana ya. Masih ada lagi nih Bu. Ini dari Ibu Eti ya, Ibu Eti Puji Astuti dari Man Ise Serpong ya. Pertanyaannya agak panjang ya. Baik, saya akan bacakan. Bertanya Ibu, mengapa di pertanyaan pretest ditanyakan pada sistem klasifikasi terbaru Kingdom Protista berubah menjadi 3 kingdom? Ya, yang tadi ya Bu ya ada protozoa, chromista dan fungi. Bukankah kingdom fungi sudah ada? Ya memang, berdasarkan itu biasanya memang, fungi udah ada duluan ya Bu ya, kingdom fungi itu. Kemudian apa ada anggota protista yang masuk di sistem 7 kingdom? Karena pada klasifikasi 6 kingdom sudah terdapat kingdom fungi. Jika iya, mengapa demikian? Anggota kingdom protista yang menyerupai hewan, menyerupai tumbuhan, dan menyerupai fungi, kemana distribusinya gitu Bu. Kemudian khususnya menyerupai fungi, apakah seluruhnya masuk ke chromista atau bagaimana? Misalnya seperti jamur lendir yang ada sekarang ada di mana gitu sekarang? Kan ada yang protista mirip jamur ya Bu, ada jamur air, ada jamur lendir di situ ya. Ya baik, terima kasih Ibu penjelasannya dari Ibu Eti Man Ise Serpong. Silakan Bu Ibu. Eti, Ya, Bu saya Eti. coba jawab Ibu. Jadi sebetulnya mungkin ada dari kalimat itu jadi persepsinya jadi agak beda ya. Jadi gini, tadi di perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup ya munculnya protista sudah dibagi menjadi chromista itu sebetulnya
Halo Ibu. Klasifikasi, Ya. ya kan tadi 3 domain tadi ya, bakteri, archaea, dan eukarya. Kemudian di 8 kingdom itu ada sudah dibagi protistanya itu menjadi archaea, protista, chromista sudah muncul, dan fungi. Kemudian untuk tadi apa ya, jamur lendir itu Oomycetes tadi sudah masuk sebetulnya ke dalam chromista. Kalau funginya sendiri itu nanti memang kingdom yang terpisah, Bu. Oh iya ya. Ya, kingdom itu terpisah nanti, dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Bilyardi. Jadi beberapa sebetulnya sudah masuk tadi dari penjelasan saya ke protozoa dan ke chromista, termasuk jamur lendir itu tadi ada di chromista, tapi memang kalau fungi itu memang sudah lama itu jadi kingdom tersendiri sebetulnya. Itu mungkin, Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu Sistiana. Mudah-mudahan puas ya Bu Eti ya pertanyaannya. Saya akan cari lagi ini karena masih banyak Bu Sisti ya. Oh, iya. Oke, ini dari Ibu Ade atau Bapak Ade nih? Ya, Ade Ina. Ya, bagaimana caranya untuk membuat tetes air yang efektif sehingga protista bisa terlihat jelas? Dari Mandua Kota Bandung. Ya, dari Ibu Ade Ina, Kartina, Mandua Kota Bandung. Kalau air kolam yang warna hijau sebetulnya itu bisa langsung diambil. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan air kolam warna hijau, itu sudah bisa diambil dan sudah bisa langsung dilihat sebetulnya. Kalau untuk paramecium, itu biasanya kita gunakan jerami, tapi airnya harus disterilkan dulu dengan cara dimasak gitu sampai mendidih, kemudian nanti didiamkan sampai mendidih, dimasukkan jeraminya, kemudian ditunggu sampai kurang lebih semingguan, baru nanti bisa dilihat di bawah mikroskop. Gitu. Oh ya, jadi biar terlihat jelas gitu ya Bu ya, jadi ada Ya. metode yang tertentu. Baik Iya. Ibu, mungkin menyambung dari pertanyaan Ibu Ade Ina ini ya Bu ya. Saya untuk kondisi sekarang gitu ya Bu, bagaimana sih best practice dari praktikum protista ini kalau dalam kondisi kita seperti pembelajaran jarak jauh seperti ini gitu loh Bu, kan nggak mungkin kita harus mungkin nggak semuanya punya mikroskop gitu siswanya gitu. Apakah ada metode yang lebih efektif untuk praktikum protista ini dalam keadaan daring seperti ini, Bu? Ya. Ya. Memang untuk beberapa praktikum yang khususnya menggunakan mikroskop, saya rasa memang belum bisa dilaksanakan, Bu, secara daring ini. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki keleluasaan waktu untuk bisa melakukan praktikum ini sendiri gitu ya di sekolah, misalnya Bapak Ibu bisa semacam praktikum sendiri nanti ditampilkan kepada siswa Bapak dan Ibu, kemudian ya jadi disampaikan Bapak Ibu yang melakukan penelitiannya nanti disampaikan kepada siswa. Kalaupun misalnya siswa bisa sama sekali tidak bisa ke sekolah ya Bu Dian ya siswanya. Iya. Memang kita masih belum bisa PTM nih Bu, jadi masih harus dari rumah. Tadi ada yang menjawab bisa, Ibu siapa? Bu Anita mungkin bisa sharing Bisa, ya Bu. Bu Anita ya? Tuh Bu Anita Iya, dari Ibu Anita. Koordinasi mungkin bisa sharing bagaimana best practice dari pembelajaran tentang protista ini yang mungkin sudah Ibu Anita lakukan. Iya. Bisa nggak Bu ya kalau misalnya kita praktikum itu dengan menggunakan gambar gitu, bisa kita kasih gambar ke anak-anak, identifikasi gitu loh. Karena kan memang kondisi tidak bisa langsung untuk praktek ya. Bisa nggak seperti itu dengan pakai gambar gitu loh Bu. Jadi kita mengidentifikasi dari gambar tersebut bagian, fungsi gitu. Bisa Bu. Jadi gambarnya kan sekarang bisa di-download, Ya. kemudian nanti disampaikan gambar-gambarnya, kemudian mungkin nanti diberikan semacam materi ya. Kalau ciri-ciri film ini, cirinya apa, nanti siswa diidentifikasi hanya mungkin kelemahannya atau misalnya kesulitannya mungkin mencari gambar yang representatif gitu.
Iya, iya. mencari gambar yang representatif, yang memang pas gitu untuk disampaikan kepada siswa dengan cara di print gitu ya Bu ya. Kalaupun tidak di print kan sebetulnya mudah disampaikan di WhatsApp gitu, atau misalnya di Google Drive ini sudah ada kumpulan gambarnya, nanti diminta siswa untuk mengidentifikasi. Bapak dan Ibu membuat semacam listnya, tabelnya, kira-kira kalau hewan A ini termasuk ke dalam film apa. Oh iya, heeh. Bisa, sangat bisa Ibu. Bisa ya, heeh. Ya, baik Ibu, terima kasih Bu Sistiana. Ini ada juga dari Khotimahwati ya. Dia hanya di sini dia tidak bertanya Bu, hanya memberikan pengalaman. Pengalaman iya. saya praktikum protista menggunakan air tempat hidup lele, banyak sekali protistanya. Jadi pakai oh ya, jadi dari lele ya Bu. Dari tempat hidup lele katanya memang protisannya lebih banyak. Mungkin ini jadi pengalaman buat Iya. kita nanti gitu. Mungkin di sini kan kita bisa saling sharing ya Bu. Iya, ada lagi yang mau bertanya mungkin langsung. Di sini sudah banyak yang sudah dijawab oleh Ibu Sistiana. Baik, saya mau bertanya tentang masalah tadi Bu Sistiana. Yang tadi Rhodophyta, kemudian itu sudah masuk ke dalam pelantai ya Bu ya. Kalau dulu kan katanya dia tidak masuk ke pelantai karena dia masih dalam bentuk tubuhnya bentuknya talus atau lembaran-lembaran atau yang belum jelas dibedakan akar, batang dan daun gitu. Sehingga dimasukkan ke dalam alga atau ganggang. Tapi sekarang sudah dimasukkan ke dalam pelantai, Bu Sistiana. Mungkin bisa memberikan sedikit penjelasan. Halo? Ya, sepertinya Bu Bu Sisti Sistianya terlempar. lagi ya mungkin dari jaringan ya Pak ya. Ya, Baik, kita menunggu saja Bu, sebentar kita lagi. tunggu. Kita tunggu aja dulu ya, mudah-mudahan bisa Ya. masuk lagi. Ya. Boleh Bu, kalau yang mau berdiskusi karena sudah dibuka mic-nya, silakannya langsung buka mic. Ya, silakan Bapak Ibu yang bisa sharing di sini pengalaman-pengalaman kita selama kita aktivitas kita selama pembelajaran di sekolah atau praktikum-praktikum apa sih yang lebih efektif atau pembelajaran apa sih yang lebih efektif ketika kita pembelajaran mengenai protista gitu. Silakan Bu Bapak Dian, Ibu. mohon maaf saya barusan terlempar. Oh iya, silakan Bu Sistiana. Tadi apa ya Bu pertanyaannya? Tadi sempat ini Iya. Baik, jadi gini Bu, yang masalah Rhodophyta yang tadi Ibu bilang tadi katanya Rhodophyta itu sudah masuk ke dalam kingdom pelantai Bu. Ya, karena kan dulu dia dimasukkan ke dalam ganggang karena bentuk tubuhnya belum bisa dibedakan antara akar, batang dan daun gitu. Artinya dia dalam bentuk talus-talus itu lembaran. Bagaimana sekarang Rhodophyta itu bisa dimasukkan ke dalam kingdom pelantai? Baik, sebentar. Saya coba buka ini Bu. Di sini ada artikelnya, Ibu yang menyampaikan Rhodophyta itu sudah masuk ke dalam pelantai. Atau mungkin sambil menunggu membuka, barangkali tadi Ibu sedang bertanya ke peserta ya? Iya. Tentang ya. Iya, mungkin ada yang bisa memberikan pertanyaan atau sharing pengalaman mengenai kegiatan pembelajaran protista ini. Bapak Ibu silakan.
Bi, ini temu ini apa? Bi, ini jadi mana ya? Jadi susah nyeting teh. Mana ya? Nih yang ini nih. Nih, kalau ini kan kelebihan ya. Kata Abi kan semangat. Terus itu. Pak Hendra, di-unmute saja, di-mute saja. Bapak Ibu sudah nampak? Kayaknya masih OTW. Udah, sudah Ibu. Mute. Silakan Ibu. Ini Oke. Nah, ini Bapak Ibu artikel yang tadi saya jelaskan menurut Michael A. Ruggiero ya. Di sini tahun 2015 ini. Memang banyak sekali, Bu. Nah, ini Bu, ini sudah tadi di atas ini masih apa ya tadi kingdomnya. Nah, ini sudah ini kingdom Panjai. Ini kingdom Plantae. Ini sudah masuk Pilam Rhodophyta, Bu. Tuh. Nampak ya, Bu ya? Iya, iya, kelihatan Ibu, Sis. Ya, ini kingdom Plantae sudah jadi Rhodophyta sudah di sini. Kemudian termasuk tadi kloro ya. Nah, ini di subkingdom Virid Plantae ada infrakingdom Chlorophyta. Di sini masuk di dalamnya, Bu. Gitu. Jadi kalau di klasifikasi baru Rhodophyta, Chlorophyta itu masuknya ke Plantae. Plantae ya. Ya. Iya. Mungkin itu penjelasannya. Ya, baik, terima kasih Bu Sistiana. Masih ada pertanyaan? Nggak apa-apa ya Bu ya, satu lagi boleh? Boleh. Kayaknya menarik sekali ya. Dari Pak Zuspar Ervin Tulus dari SMKN 1 Senayang Kabupaten Lingga. Wah, Lingga ya, dari provinsi apa nih? Izin bertanya, apakah protista ini secara taksonomi atau klasifikasi boleh dimasukkan ke dalam plankton? Bagaimana Ibu? Kalau plankton itu bukan klasifikasi Iya. mungkin ya, tapi peranan. Contoh gitu ya Bu ya? Apa contoh atau apa ya Bu? Sebagai makanan di ekosistem air tawar atau air laut, mungkin akan lebih tepatnya jika disampaikan bahwa beberapa jenis protozoa dan komista ini berperan sebagai plankton. Gitu. Karena plankton itu bukan sebagai filum, bukan sebagai kelas gitu. Mungkin begitu Bapak. Iya. Baik, terima kasih Bu Sistiana, Pak Zusmar Ervin ya. Jadi kalau plankton ini termasuk ke dalam keperanan ya, sebagai peranan ya, Bu ya. Baik, satu lagi dari Kurata Ayun dari Madrasah Aliyah Swasta At-Taqwa Kota Tangerang. Dari Tangerang, selamat siang Bu Kurata. Bagaimana memberikan pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami siswa terkait Kingdom Pratista? Nah ini,
Mungkin bagaimana pembelajaran yang menarik nih Bu tentang protista Ya. ini? Ya memang perhatian siswa, motivasi siswa itu memang untuk materi apapun ya memang perlu dibangun sedemikian rupa sehingga kalau sudah ada ketertarikan, insya Allah mereka akan mau mengikuti gitu. Kalau tadi bisa dimulai dari menarik perhatian itu bisa menggunakan video, terus tadi bisa menghubungkan dengan ayat Al-Quran gitu ya. Kalau tadi yang saya sampaikan bagaimana setiap makhluk hidup yang kecil saja sudah Allah jamin makanannya. Dari video tadi adalah video untuk pada saat protista sedang makan gitu. Terus kalau tadi praktikum setetes air itu juga menurut saya salah satu praktikum yang menarik dibandingkan praktikum yang lain sebetulnya untuk protozoa ini. Karena tadi kita bisa tanpa terduga bisa melihat makhluk hidup yang tidak kita pernah lihat sebelumnya gitu. Dan mungkin kalau digambar seperti itu pas kita lihat aslinya seperti apa. Jadi kalau saya sendiri seringkali terkagum-kagum gitu Bu saat melihat beberapa jenis makhluk hidup di air itu. Kita taunya air ya air kita minum gitu ya, kita gunakan mandi, ternyata luar biasa. Mudah-mudahan sih kalau nggak parno mah kan kalau ada yang parno yang Iya, takutnya jadi kalau nanti ternyata di air banyak. di air ternyata banyak organisme. Iya betul, heeh. Jadi malah lebih menarik ya Bu ya, dan memang sekreativitas kita ya sebagai guru ya, ya untuk memberikan pembelajaran nih, bagaimana lebih menarik sehingga kita bisa membuat suatu praktikum itu jadi lebih bermakna gitu istilahnya. Baik Pada Ibu, akhirnya ya silakan Ibu. Silakan pada Ibu. akhirnya memang kembali pada Bapak dan Ibu gitu untuk memunculkan ketertarikan siswa dalam pembelajaran. Ini kan untuk materi itu bukan hanya protista ya, tapi banyak yang lainnya. Tadi protista mungkin salah satunya, pengalaman saya best practice-nya adalah seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih. Ilmu yang sangat luar biasa kita dapatkan hari ini ya. Ternyata kita mendapatkan pengetahuan yang baru karena kita sebagai guru tuh harus upgrade ya, selalu mengupgrade ilmu-ilmu kita, terutama bisa melewati webinar-webinar seperti ini, pendalaman materi seperti ini. Terima kasih Bu Sistiana Windiarini, terima kasih atas segala materi yang telah dipaparkan. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Itu Satu juga, lagi Ibu, saya minta untuk closing ya, closing statement tentang materi protista ini. Sebelum kita tutup webinar, sebelum kita buka post-test, silakan Ibu untuk membuat closing statement. Ya. Silakan. Terima kasih Ibu Dian, Bapak Ibu hebat semua. Hari ini saya sangat bersyukur bisa sharing materi. Kalau misalnya ada kekeliruan itu tentunya adalah kesalahan dari saya. Kalau ada yang baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi mungkin mengulang apa yang saya sampaikan, protista ini adalah makhluk hidup di sekitar kita gitu, yang makhluk hidup di sekitar kita dekat dengan keseharian kita, rasa-rasanya perlu untuk mengenalkan ini kepada anak didik kita gitu. Dengan kalau kita memaksimalkan dengan kegiatan praktikum, alhamdulillah. Kalaupun tidak bisa, sekarang Bapak Ibu bisa mendownload materi yang juga luar biasa, gambar-gambar dan lain sebagainya, sehingga memunculkan ketertarikan bahwa protista itu adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan, banyak gunanya, banyak manfaatnya. Mungkin itu saja, Bu. Baik, terima kasih Bu Sistiana. Memang semua tidak ada makhluk hidup yang diciptakan sia-sia oleh Allah ya Bu ya. Setiap makhluk hidup pasti memiliki peran dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Bu Sistiana sekali lagi. Tetap sehat ya Bu. Iya, amin. Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Iya. Ibu juga. Iya. Amin. Demikianlah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Saya akan membuka link post-test ya, link post-test yang ada di kolom chat
Ya, Bapak Ibu, silakan untuk mengisi link post-test yang ada di kolom chat atau mungkin sama dengan pretest yang tadi ya. Bagaimana Bapak Ibu panitia, sudah bisa di-share link post-testnya? Saya akan memberikan waktu selama 5 menit dari sekarang. Linknya belum ada, Bu. Linknya belum ada. Linknya belum ada ini. Bapak Ibu panitia bisa di-share link. Nah, itu. Sudah ada Ibu? Silakan. Eta naon namina teh duh.
Baik, Bapak Ibu, sudah selesai ya post testnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin juga sudah mengisi daftar hadir tadi ya. Demikianlah webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih pada Bapak Ibu peserta webinar pendalaman materi biologi pada hari ini tentang materi prostista season keempat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada season minggu yang akan datang. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan mohon undur diri. Saya punya pantun untuk Bapak Ibu, anak sekolah main di taman, berjalan kaki di atas titian. Mohon maaf atas kesalahan, terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke hostnya, Ibu Ipa. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Dian serta ya Bu. narasumber. Demikian tadi pemaparan materi kali ini tentang protista. Banyak sekali peranan-peranan protista itu dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dijadikan referensi untuk pembelajaran sebagai kita peserta didik, serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya live ya. Ya, terima kasih Bu.